Langit sore itu berwarna kelabu. Seakan ikut merasakan gundah yang memenuhi dadaku. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, aku duduk di atas kasur tipis sambil memandangi layar ponselku. Pesan dari rumah sakit kembali muncul, mengingatkan bahwa waktu operasi adikku, Dika, semakin dekat. Ibu Nia, biaya operasi harus segera dilunasi dalam seminggu. Jika tidak, kami tidak bisa menjadwalkan prosedur. Aku menelan ludah. Biaya itu bukan jumlah yang kecil. 100 juta rupiah. Jumlah yang terlalu besar untuk seorang asisten rumah tangga seperti aku. Suara langkah kaki di luar kamar membuyarkan pikiranku. Pintu kamar terbuka, dan Rina, sahabatku sekaligus sesama asisten di rumah Tuan Arman, masuk dengan wajah cemas. "Sudah ada kabar dari rumah sakit?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, menunjukkan pesan itu padanya. Rina membaca pesan tersebut dengan alis berkerut. "Ya Tuhan, Nia, apa yang akan kamu lakukan?" Aku menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Rin. Aku sudah mencoba pinjam uang ke sana-sini, tapi hasilnya tetap nggak cukup." Rina menggigit bibir, lalu duduk di sampingku. "Nih, aku dengar kabar. Tuan Arman dan istrinya sedang mencari seorang ibu pengganti. Kamu tahu kan, mereka belum punya anak." Aku menoleh cepat, keningku berkerut. "Maksud kamu mereka mau bayar seseorang untuk hamilin anak mereka?" Rina mengangguk. "Iya, aku dengar jumlahnya besar. 100 juta lebih." Dadaku berdegup kencang mendengar jumlah itu. 100 juta. Jumlah yang cukup untuk menyelamatkan Dika. Tapi aku, menjadi ibu pengganti? Aku tahu ini bukan hal yang sederhana. "Kamu yakin, Rin? Ini bukan keputusan kecil," gumamku. Rina menggenggam tanganku erat. "Aku tahu ini gila. Tapi Nia, kalau kamu nggak lakukan sesuatu, Dika mungkin." Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Dika adalah segalanya bagiku. Setelah orang tua kami meninggal dalam kecelakaan, aku yang membesarkannya. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menemui Tuan Arman. Pria itu sedang duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi rak-rak penuh buku dan suasana mewah yang terasa asing bagiku. Aku berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk melangkah masuk. Tapi aku tahu, aku harus melakukannya. "Demi Dika, Tuan Arman, saya bisa bicara sebentar?" Suaraku terdengar pelan, hampir bergetar. Tuan Arman menoleh dari berkas-berkas di mejanya. Wajahnya tampak tenang, dengan mata yang tajam dan sikap dingin yang biasa ia tunjukkan. "Tentu, Nia, masuklah." Aku melangkah masuk, jantungku berdegup semakin kencang. Setelah beberapa saat hening, aku akhirnya mengutarakan niatku. "Saya dengar, Tuan dan Nyonya sedang mencari ibu pengganti." Tatapan Tuan Arman berubah sedikit terkejut. Tapi kemudian ia kembali tenang. "Dari siapa kamu tahu?" "Rina, Tuan. Saya ingin menawarkan diri." Kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutku, dan aku merasakan tubuhku gemetar. Tuan Arman menatapku dalam-dalam, seolah mencoba membaca pikiranku. "Kamu tahu apa yang kamu tawarkan ini bukan keputusan yang mudah, Nia? Ini bukan hanya tentang uang," katanya dengan nada serius. Aku mengangguk, meski dalam hati masih ada keraguan yang besar. "Saya tahu, Tuan. Tapi saya butuh uang itu. Adik saya dia butuh operasi, dan saya tidak punya cara lain." Tuan Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan bicara dengan Vera. Tapi ingat, ini bukan hanya soal melahirkan. Ini akan mengubah hidupmu selamanya." Aku menunduk, menyadari sepenuhnya bahwa hidupku memang tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari pertama setelah kesepakatan itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhindari. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya soal uang dan kontrak. Tidak ada perasaan. Tidak akan ada keterlibatan emosi. Tapi semua berubah saat aku menyadari bahwa aku mengandung. Pagi itu, aku duduk di ujung ranjang dengan tangan gemetar memegang alat uji kehamilan. 2 garis merah. Positif. Aku hamil. Aku mengandung anak Tuan Arman. Aku ingin merasa bahagia. Setidaknya karena ini berarti uang untuk operasi Dika akan segera kudapatkan.
Tapi kenyataan ini justru terasa berat. Aku membawa darah orang lain di dalam rahimku. Dan orang itu adalah pria yang tidak mungkin kumiliki. Aku mencoba menjalani hariku seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk Tuan Arman dan Nyonya Vera. Tapi perhatian Tuan Arman padaku mulai berubah sejak aku hamil. Suatu sore, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika ia datang menghampiriku. "Nia, kamu nggak perlu kerja terlalu berat. Kamu sekarang harus jaga kesehatanmu," ucapnya lembut sambil menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Aku mendongak, menatapnya ragu. "Tuan, saya masih bisa mengerjakan semuanya. Ini bukan masalah besar." Tapi Tuan Arman menggeleng. "Ini bukan tentang kamu saja. Nia, kamu sekarang membawa sesuatu yang penting, anakku." Kata-katanya membuat dadaku berdebar. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang mulai memerah. "Saya mengerti, Tuan. Terima kasih atas perhatian Anda." Dia tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh pundakku dengan lembut. Sentuhan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Nia, aku tidak ingin kamu merasa ini beban. Kamu bagian dari keluarga ini sekarang. Setidaknya sampai bayi ini lahir," ucapnya dengan nada yang hangat. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hatiku, perasaan yang tidak seharusnya mulai tumbuh. Aku tahu ini salah. Aku hanya seorang asisten rumah tangga yang disewa untuk melahirkan anaknya. Tidak lebih. Malam-malam berikutnya, aku mulai merasakan perhatian yang lebih dari Tuan Arman. Ia sering datang ke kamarku, bukan untuk sesuatu yang aneh, tapi hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. "Bagaimana perutmu? Masih mual?" tanyanya suatu malam sambil membawa segelas susu hangat untukku. Aku tersenyum tipis. "Sedikit, Tuan. Tapi saya baik-baik saja." Dia duduk di kursi di dekat tempat tidurku, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit kugambarkan. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa aneh. "Nia, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi aku ingin kamu tahu. Aku menghargai apa yang kamu lakukan. Kamu menyelamatkan harapan kami." Aku terdiam. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Selama ini, aku hanya berpikir bahwa aku adalah alat untuk mereka. Tapi perlakuannya yang lembut membuatku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Aku mulai takut. Takut pada perasaan yang tumbuh di hatiku. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Di sisi lain, Nyonya Vera mulai memperhatikan perubahan ini. Aku bisa merasakan tatapannya yang semakin tajam setiap kali kami bertemu di dapur atau ruang makan. "Nia, kamu sering banget sakit belakangan ini," katanya suatu malam saat kami sedang di dapur. Aku tertegun, mencoba tetap tenang. "Iya, Bu, mungkin karena kelelahan." Vera tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa dingin. "Jaga kesehatanmu ya. Kamu tahu, kamu itu aset penting di rumah ini." Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Dia tahu sesuatu. Aku bisa merasakan itu. Tapi dia belum menemukan bukti yang cukup untuk menyerangku. Aku mulai menjaga jarak dari Tuan Arman. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin sulit rasanya. Setiap kali kami bertemu di rumah besar ini, ada ketegangan yang sulit kuabaikan. Suatu malam, hujan turun dengan deras di luar. Aku duduk di kamar, memandangi jendela yang dipenuhi tetesan air. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. "Nia, ini aku." Suara itu, suara Tuan Arman. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Basah kuyup oleh hujan, tapi tetap terlihat tenang dan penuh wibawa. "Maaf mengganggumu malam-malam begini. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk pelan. "Saya baik-baik saja, Tuan." Dia menatapku dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Hening menyelimuti kami selama beberapa detik sebelum ia akhirnya berbicara. "Nia, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi aku merasa aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda." Aku tertegun. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam. "Tua, Anda tidak boleh." Suaraku bergetar. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini," jawabnya dengan tegas. "Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi.
Sesuatu yang akan membawa kami pada jalan yang salah. Tapi bagaimana caranya aku bisa menolak jika hatiku sendiri mulai merasakan hal yang sama? Rumah besar milik keluarga Arman yang biasanya terasa tenang kini semakin mencekam. Aku bisa merasakan perubahan dalam setiap langkahku. Mata Vera, istri Tuan Arman, selalu mengawasi. Seolah-olah ia tahu ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Suasana makan malam di ruang makan terasa berbeda. Biasanya hanya ada percakapan ringan antara mereka berdua. Sementara aku dan Rina sibuk menyajikan makanan. Tapi malam itu, Vera lebih banyak diam. Tatapannya tajam, mengamati gerak-gerik suaminya, lalu sesekali menatapku dengan penuh curiga. Aku berusaha menghindari tatapannya. Pikiranku penuh dengan kecemasan. Aku tahu bahwa hubungan ini, meskipun hanya berupa perhatian dan sentuhan kecil dari Tuan Arman, adalah sesuatu yang terlarang. Aku tidak boleh lupa diri. Tapi hati tidak selalu bisa diajak kompromi. Arman. Suara Vera memecah keheningan. Suaranya terdengar lembut. Tapi ada nada dingin yang tersembunyi di dalamnya. Iya. Tuan Arman menjawab sambil mengangkat kepalanya dari piring. Kamu akhir-akhir ini sering di rumah, ya? Biasanya kamu sibuk di kantor. Kata Vera sambil menyelipkan rambut panjangnya ke belakang telinga. Arman tersenyum kecil. Memang sedang tidak terlalu sibuk. Lagi pula, aku ingin lebih banyak waktu di rumah. Ada yang salah? Vera tersenyum tipis. Lalu menatapku sekilas. Tidak, aku hanya bertanya. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Tatapan itu, aku tahu Vera menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Setelah makan malam, aku dan Rina membersihkan dapur. Aku mencoba tetap tenang, tapi tangan yang memegang piring gemetar. Nia, kamu kenapa? Tanya Rina sambil menyeka meja. Aku menggeleng cepat. Enggak apa-apa, Rin. Rina menatapku dengan curiga. Kamu kelihatan gak tenang. Jangan bilang, kamu mulai beneran ada perasaan sama Tuan Arman. Aku terdiam. Bibirku terasa keluh. Aku gak tahu. Rin, ini semua salah. Aku harusnya gak boleh merasa seperti ini. Rina menepuk pundakku pelan. Nia, kamu harus hati-hati. Vera itu bukan wanita biasa. Dia pintar. Kalau dia tahu ada sesuatu antara kamu dan suaminya, dia nggak akan tinggal diam. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa mengontrol apa yang aku rasakan. Rina menghela napas panjang. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjaga jarak. Jangan sampai semuanya berantakan. Beberapa hari kemudian, Vera mulai semakin sering berinteraksi denganku. Bukan sebagai majikan yang ramah, tapi seperti seseorang yang sedang mencari jawaban atas sesuatu yang mencurigakan. Nia, panggilnya suatu pagi saat aku sedang menyapu ruang tamu. Aku menoleh cepat. Iya, Bu. Aku perhatikan kamu sering terlihat lelah belakangan ini. Kamu sakit? Tanyanya sambil menatapku dengan tajam. Aku menelan ludah, berusaha terlihat tenang. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Mungkin hanya kecapean. Vera mendekat, memperhatikan wajahku dengan seksama. Kamu yakin? Kalau ada sesuatu, jangan sungkan bilang. Kesehatanmu penting terutama untuk tugas yang kamu emban. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Kata-katanya terdengar biasa saja. Tapi aku tahu maksud tersembunyinya. Dia tahu aku hamil. Dia tahu aku mengandung anak suaminya. Tapi dia belum tahu perasaan yang tumbuh di antara kami. Malam itu, Vera mengajak Tuan Arman makan malam di luar. Aku merasa lega karena setidaknya malam itu aku bisa beristirahat tanpa harus merasakan ketegangan di rumah. Tapi tak lama setelah mereka pergi, telepon di ruang tamu berdering. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo. Nia, suara Vera terdengar di ujung telepon. Aku terkejut. Iya, Bu. Aku hanya ingin mengingatkan satu hal. Jangan lupa siapa kamu di rumah ini. Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Kamu hanya seorang asisten, Nia, dan tidak ada yang lebih dari itu. Jangan pernah lupa tempatmu. Klik. Telepon terputus. Aku berdiri mematung, mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah ancaman halus. Vera tahu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Malam berikutnya,
Saat hujan kembali turun dengan deras, aku duduk di kamar sambil memikirkan peringatan Vera. Pintu kamarku diketuk pelan. Nia, ini aku. Aku membuka pintu dan melihat Tuan Arman berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh perhatian. Kita harus bicara, katanya sambil melangkah masuk. Tua, saya rasa ini bukan waktu yang tepat. Ucapku pelan, mengingat ancaman Vera. Tapi Arman menatapku dengan serius. Aku tahu Vera mencurigai kita. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Nia, aku tidak bisa. Aku merasakan mataku mulai memanas. Tuan, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya hanya seorang pembantu. Tidak seharusnya kita. Tidak. Nia, kamu lebih dari itu. Potongnya cepat. Kamu lebih dari sekadar pembantu. Kamu ibu dari anakku. Aku tidak tahu kapan ini dimulai. Tapi aku peduli padamu. Aku peduli lebih dari yang seharusnya. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tuan, jika Nyonya Vera tahu, dia akan menghancurkan kita. Arman menghela napas panjang. Aku akan melindungimu. Aku berjanji. Tapi aku tahu, janji itu tidak akan cukup. Badai yang akan datang mungkin lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Malam semakin larut. Hujan deras di luar jendela terus mengguyur tanpa henti. Seolah-olah langit pun tahu bahwa ada badai lain yang sedang berkecamuk di dalam rumah ini. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan samar di cermin. Wajah seorang perempuan yang terjebak dalam situasi yang mustahil. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang asisten rumah tangga yang terseret dalam hubungan terlarang. Aku mengandung anak majikanku, dan lebih buruk lagi, aku mulai mencintainya. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara aku dan Tuan Arman semakin sulit disembunyikan. Meski aku berusaha menjaga jarak, perhatian dan kelembutannya selalu membuatku goyah. Suatu pagi, aku sedang menyiram tanaman di taman belakang ketika Tuan Arman datang menghampiriku. Nia, aku bisa bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku menoleh, melihatnya berdiri dengan wajah yang tampak gelisah. Tentu, Tuan. Dia mengajakku duduk di bangku taman. Hening sejenak, hanya suara air hujan yang tersisa di daun-daun di sekitar kami. Aku tahu ini sulit untukmu dan untukku, katanya akhirnya. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku peduli padamu, Nia, lebih dari yang seharusnya. Aku menunduk, merasa dadaku sesak. Tuan, kita tidak bisa seperti ini. Saya hanya seorang pembantu. Dan Anda punya istri. Arman menggenggam tanganku, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu. Tapi hati tidak bisa memilih. Nia. Aku menarik tanganku perlahan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tuan, kalau Nyonya Vera tahu, dia akan menghancurkan saya. Saya tidak ingin kehilangan semuanya. Arman menatapku dalam-dalam. Aku akan melindungimu. Nia, aku berjanji. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu janji itu tidak akan cukup. Badai sudah mendekat, dan aku tidak bisa menghentikannya. Sementara itu, Vera semakin mencurigai perubahan dalam rumah tangga mereka. Tatapannya yang tajam dan gerak-geriknya yang dingin selalu membuatku merasa terancam. Suatu sore, Vera memanggilku ke ruang tamu. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak punya pilihan selain menemuinya. Nia, duduklah, katanya sambil tersenyum tipis. Aku duduk dengan gugup, mencoba membaca ekspresinya. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya dengan nada lembut, tapi ada ketegangan yang tersembunyi. Bagaimana rasanya mengandung anak orang lain? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bu, saya hanya melakukan apa yang diperlukan. Jawabku akhirnya, mencoba terdengar tenang. Vera tersenyum lagi, tapi senyumnya dingin. Ya, tentu. Kamu dibayar untuk itu. Tapi aku ingin memastikan sesuatu, Nia. Aku menelan ludah, merasa dadaku semakin sesak. Apa yang ingin Anda pastikan, Bu? Vera menatapku tajam. Bahwa kamu tidak lupa tempatmu di rumah ini. Kamu tahu kan, Nia? Kamu hanyalah seorang pembantu. Tidak lebih. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Tentu. Aku hanya ingin mengingatkan,
katanya sambil berdiri. Karena di rumah ini, aku adalah ratu. Dan tidak ada tempat untuk orang lain yang mencoba merebut apa yang menjadi milikku. Aku menunduk, merasakan ancaman itu begitu nyata. Aku harus berhati-hati. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Vera terus terngiang di kepalaku. Aku tahu dia tahu lebih dari yang dia tunjukkan. Dan aku tahu, aku harus berbicara dengan Tuan Arman. Aku memberanikan diri untuk menemuinya di ruang kerjanya. Saat aku mengetuk pintu, ia segera membukanya. "Nia, ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. "Tuan, kita harus bicara," ucapku dengan suara bergetar. Dia mengajakku masuk dan menutup pintu. "Apa yang terjadi?" Aku mengambil napas dalam-dalam. Nyonya Vera tahu. Atau setidaknya, dia curiga. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi saya takut, Tuan. Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku akan bicara dengan Vera. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu." "Tuan, saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga Anda," ucapku dengan suara lirih. Dia mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. "Nia, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku peduli padamu. Dan aku akan melakukan apapun untuk melindungimu." Air mata mulai mengalir di pipiku. "Tuan, kita tidak bisa terus seperti ini. Ini salah." "Terkadang cinta datang di waktu yang salah," jawabnya pelan. "Tapi itu tidak membuatnya salah." Aku tahu kata-katanya benar. Tapi aku juga tahu, cinta ini akan membawa kami ke jalan yang berbahaya. Di balik pintu kamar yang tertutup, Vera mendengarkan percakapan kami. Wajahnya berubah dingin. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan penuh dendam. "Jadi memang benar," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Dia sudah memiliki rencana. Dan rencana itu akan menghancurkan segalanya. Malam itu, seperti biasa, aku dan Tuan Arman bertemu diam-diam di ruang kerjanya. Hujan deras di luar jendela seolah menyembunyikan bisikan-bisikan kami yang penuh emosi. "Tuan, saya merasa semakin sulit untuk bertahan di sini," ucapku dengan suara bergetar. "Nyonya Vera, saya yakin dia sudah tahu. Saya takut." Arman menatapku dengan mata penuh rasa bersalah dan cinta. "Nia, aku sedang mencari solusi. Aku tidak bisa membiarkan kamu terus hidup dalam ketakutan." "Solusi apa, Tuan? Saya hanya seorang pembantu. Tidak ada tempat untuk saya dalam hidup Anda." Dia mendekat dan menggenggam tanganku erat. "Kamu adalah ibu dari anakku. Itu lebih dari cukup. Aku sedang mengatur semuanya agar kita bisa pergi dari sini. Aku akan meninggalkan Vera." Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Meninggalkan Vera? Tapi aku tahu, itu bukan keputusan yang mudah. "Tua, Anda yakin?" Dia mengangguk. "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Nia, aku sudah memutuskan." Namun, percakapan kami terhenti ketika suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Kami saling berpandangan, wajah kami berubah tegang. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka perlahan. Vera berdiri di sana dengan senyum dingin yang menghancurkan keheningan. "Jadi ini yang kalian sembunyikan?" Suaranya terdengar lembut, tapi penuh ancaman. Sungguh menarik. Aku berdiri dengan gugup, sementara Tuan Arman mencoba menenangkan situasi. "Vera ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya, meskipun kami berdua tahu itu bohong. Vera melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Oh, tidak? Jadi, kamu tidak sedang berselingkuh dengan pembantu kita? Dan dia tidak sedang mengandung anakmu?" Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Rahasia itu kini terungkap sepenuhnya. "Vera, dengarkan aku." "Diam!" Vera membentak. Matanya berkobar dengan emosi yang sulit dikendalikan. "Aku sudah mencium ini sejak awal. Tapi aku ingin melihat sampai di mana kalian akan berani melangkah." Dia menatapku tajam. "Dan kamu, Nia, aku mempercayaimu untuk bekerja di rumah ini, dan ini balasanmu." Aku mencoba berkata sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. "Vera, ini salahku," Arman berkata, mencoba melindungiku. "Aku yang salah. Jangan salahkan Nia." Vera tertawa dingin. "Salahmu? Oh,
Arman, kamu pikir aku akan melepaskan ini begitu saja? Kamu menghancurkan rumah tangga kita. Kamu mengkhianatiku dengan pembantu. Dia berjalan mendekat ke arahku, membuatku mundur beberapa langkah. Kamu pikir kamu bisa merebut suamiku dan hidup bahagia? Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Esok harinya, suasana di rumah itu berubah drastis. Vera memperlakukan aku dengan cara yang lebih dingin dari sebelumnya. Setiap langkahku terasa diawasi. Aku akan menghancurkanmu, Nia, ucapnya dengan suara pelan saat kami berdua berada di dapur. Kamu mungkin pikir Arman akan menyelamatkanmu, tapi kamu salah. Kamu tidak akan pernah menang. Aku tahu ancamannya bukan main-main. Vera adalah wanita yang kuat, dan aku hanyalah seorang pembantu yang terjebak dalam cinta yang salah. Tuan Arman tahu bahwa situasi semakin tidak terkendali. Dia tidak ingin aku dan anak yang kukandung menjadi korban dari kehancuran ini. Nia, kita harus pergi, katanya suatu malam. Aku sudah mengatur semuanya. Besok pagi, kita akan meninggalkan rumah ini. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Aku hanya peduli padamu dan anak kita. Hatiku berdebar keras. Pergi? Meninggalkan semuanya? Tapi aku tahu, itu satu-satunya cara agar aku bisa selamat dari ancaman Vera. Tua, Anda yakin? Tanyaku dengan mata yang mulai berlinang air mata. Dia mengangguk. Aku tidak akan membiarkan apapun menyakiti kamu atau anak kita. Kita akan memulai hidup baru. Keesokan paginya, kami bersiap untuk pergi. Aku membawa barang-barangku dengan hati-hati, berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi saat kami hendak keluar dari rumah, Vera sudah menunggu di depan pintu. Kalian mau kemana? Tanyanya dengan nada dingin. Aku merasakan jantungku berhenti. Tuan Arman mencoba menenangkan situasi. Vera, biarkan kami pergi. Ini sudah berakhir. Vera tertawa pelan. Kalian pikir aku akan membiarkan ini berakhir begitu saja? Tidak, Arman. Aku akan memastikan kalian berdua membayar untuk apa yang telah kalian lakukan. Tiba-tiba, dua orang pria bertubuh besar muncul dari belakang Vera. Mereka tampak seperti orang suruhannya. Pastikan mereka tidak pergi kemanapun. Perintah Vera dengan senyum dingin. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku tahu, malam itu, hidupku akan berubah selamanya. Malam-malam setelah konfrontasi itu semakin mencekam. Aku dan Tuan Arman dipisahkan, tidak bisa saling berbicara tanpa pengawasan ketat dari Vera. Dia bahkan menempatkan beberapa orang di luar rumah untuk memastikan kami tidak pergi kemana-mana. Aku menghabiskan hari-hariku dengan bekerja lebih keras dari sebelumnya, mencoba mengalihkan pikiranku dari situasi yang semakin genting. Tetapi, di setiap sudut rumah, aku merasa mata-mata Vera mengikuti setiap gerakanku. Hati ini semakin sesak. Rasanya seperti berada dalam penjara tanpa jeruji. Suatu malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di ruang tamu yang sepi. Pikiranku melayang pada anak yang ada dalam kandunganku, anak yang akan membawa perubahan besar dalam hidupku, namun juga menjadi alasan utama aku terjebak dalam situasi ini. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Aku menoleh, dan di ambang pintu berdiri Tuan Arman. Ada apa, Tuan? Tanyaku, berusaha menyembunyikan rasa cemas dalam suara. Dia mendekat, lalu duduk di sampingku dengan wajah serius. Vera semakin tidak terkendali. Nia, aku takut, kita sudah tidak punya banyak waktu. Dia berencana untuk membuatmu pergi dari sini. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Hatiku berdebar. Apa maksud Anda? Dia sudah menghubungi beberapa orang. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Aku akan mengatur segalanya agar kita bisa pergi bersama anak kita. Tuan Arman tampak begitu tegas. Namun matanya juga penuh keraguan. Aku tahu dia juga takut dengan apa yang akan terjadi. Kami membuat rencana pelarian yang mendesak. Sore itu, Tuan Arman mengatakan akan mengalihkan perhatian Vera dan membawa beberapa orang yang bekerja di luar untuk menyelesaikan tugasnya. Itu adalah kesempatan kami untuk melarikan diri. Namun, Vera semakin cerdas dan manipulatif. Dia tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Vera pasti sudah mencium sesuatu, kata Arman, matanya penuh kecemasan. Tapi kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak pergi sekarang, Vera akan memastikan kita terjebak selamanya.
Kami berdua tahu bahwa melarikan diri akan berisiko besar. Namun, setelah semua yang terjadi, aku tahu tidak ada pilihan lain. Ini adalah kesempatan terakhir untuk melepaskan diri dari cengkeraman Vera. Sebelum kami pergi, aku memutuskan untuk menemui seorang sahabatku, Rini, yang sudah lama bekerja di rumah ini. Aku berharap bisa meminta bantuannya untuk memberitahu Tuan Arman jika ada sesuatu yang salah dengan rencananya. Namun, saat aku berbicara dengannya, dia berkata hal yang tidak pernah aku duga. "Nia, kamu harus berhati-hati," ucap Rini dengan suara pelan, terlihat gugup. "Aku sudah mendengar dari seseorang bahwa Vera tahu tentang rencanamu untuk melarikan diri. Dia bahkan sudah mengatur orang-orang untuk mengejar kalian. Jika kamu pergi, akan sangat berbahaya." Aku terkejut dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Tapi, Tuan Arma, dia bilang dia akan melindungi kami." Rini menatapku dengan mata penuh rasa khawatir. Vera tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Arman sebenarnya sudah berada di pihak Vera. Dia terpaksa bekerja sama dengan mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku. Apakah itu benar? Apakah Tuan Arman benar-benar mengkhianatiku? Rasa sakit dan bingung mulai menguasai pikiranku. Tapi aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak sebelum membuat keputusan besar. Aku mulai memperhatikan Tuan Arman dengan cermat setelah percakapan dengan Rini. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Meskipun dia berusaha terlihat tenang dan penuh percaya diri, aku bisa melihat kecemasan yang jelas di wajahnya. Suatu malam, ketika Vera sedang tidak ada di rumah, aku menemui Tuan Arman di ruang kerjanya. "Tuan, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku dengan suara yang agak pecah. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi bersamaku? Atau ini hanya bagian dari rencana Vera?" Arman terdiam sejenak. Ada keheningan yang mencekam di udara. Wajahnya tampak tersiksa, seperti seseorang yang terjebak dalam dilema besar. "Aku tidak punya pilihan, Nia," katanya dengan suara rendah. "Vera tahu semua tentang kita. Jika aku tidak bekerja sama dengannya, dia akan membuat hidup kita lebih buruk lagi. Aku tidak ingin itu terjadi pada kamu dan anakmu." Aku terdiam. Kata-kata itu menghancurkan harapanku. Tuan Arman, pria yang kucintai, ternyata lebih memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya daripada membantuku keluar dari cengkraman Vera. Aku tahu, pada titik ini, aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Aku harus melindungi diriku sendiri dan anakku, meskipun itu berarti aku harus melawan semuanya. Saat malam itu tiba, aku memutuskan untuk pergi sendiri, tanpa memberitahu Tuan Arman, tanpa memberitahu siapapun. Aku tahu jika aku ingin hidup, aku harus melakukannya sendiri. Namun, saat aku mengemas barang-barangku dengan diam-diam, langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh, dan di sana berdiri Tuan Arman. "Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi sendirian, Nia," katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku akan membantumu. Aku tidak peduli lagi dengan Vera atau apa yang terjadi pada aku. Aku akan pergi bersamamu. Tapi aku tahu sekarang, aku tidak bisa percaya lagi padanya. Keputusan ada di tanganku.